Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa agar materi yang Ibu sampaikan bisa tersampai dengan lancar dan anak-anak sekalian bisa memahami dan menyerap materi pelajaran hari ini dengan lancar dan mudah. Berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki inti pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu agar Ibu tahu siapa saja yang masuk dan tidak masuk di pelajaran Ibu hari ini. Siapa namanya yang dipanggil, harap tunjuk tangan dan berkata hadir. Baiklah, Aristi Gustina, Ayu Permata Ulfa, Feni Indah Arisandi, Putri Agus Riana, Yuniarti, Yunia Kartisa, Muhammad Rizky, hadir. Muhammad Anton Pratama, nggak hadir. Keterangannya apa, nak? Oh, sakit ya. Muhammad Roni, nggak masuk juga. Keterangannya izin. Oke, baiklah. Jadi yang masuk hari ini ada 24 siswa dan yang nggak masuk hanya 2 dengan keterangan izin dan sakit. Baiklah, pelajaran kita hari ini mengenai puisi, unsur pembangun puisi serta makna dari sebuah puisi. Di sini ada yang pernah mendengar, membaca atau bahkan menulis sebuah puisi? Ya, silakan tunjuk tangan, Putri. Oh, Putri pernah membaca. Yang lain? Ada yang pernah menulis? Oh, jadi anak-anak sekalian hanya pernah membaca dan mendengar kata puisi saja. Oke, baiklah. Puisi di sini merupakan sebuah karya sastra yang di dalamnya terdapat kata-kata yang indah. Oke, di sini Ibu memiliki contoh satu buah puisi yang berjudul Usahaku. Usahaku. Di sini anak-anak ada yang bersedia untuk membantu Ibu membacakan sebuah puisi ini. Siapa yang bersedia? Silakan tunjuk tangan dan maju ke depan. Ya, Feni. Ya, silakan Feni maju ke depan. Anak-anak disimak ya, Feni membaca puisi. Oke, baiklah. Tadi puisi yang dibacakan oleh Feni sangat bagus. Di sini Ibu akan mengulangi pembacaan puisi dari Feni tadi. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu kepada Feni. Oke, anak-anak disimak ya. Di sini Ibu akan membacakan puisi yang tadi dibacakan oleh teman kita. Usahaku, karya Nurul Layang. Berjalan tak ada arah, mata fokus ke titik itu. Hati merasa tak sanggup, raga membeku, diam tak bergerak. Perasaanku bercampur aduk. Kulihat wajah yang penuh harap. Tak sengaja air mata membasahi pipi, mengharapkan kebahagiaan tanpa pasti. Aku tidak berjanji, tapi aku berusaha mengganti wajah lusuhmu itu dengan seutas senyum kebahagiaan. Yang ku minta doa tulus darimu dan ridhomu dalam setiap langkahku. Nah, membacakan puisi itu harus dengan rasa, karena puisi Usahaku ini menceritakan tentang seorang orang tua yang mengharapkan kebahagiaan datang melalui anaknya, tetapi anaknya itu tidak berjanji akan memberikan kebahagiaan itu, tetapi anaknya terus berusaha agar kebahagiaan itu muncul untuk kedua orang tuanya. Oke, setelah membaca puisi tadi, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan Ibu akan memberikan kalian tugas menjadi 3 kelompok. Karena siswa yang hadir hanya 24, maka satu kelompok itu berisikan 8 orang dan kelompoknya itu ada kelompok 1, 2, dan 3. Di sini kelompok 1 ialah absen nomor 1 sampai 8. Yang kelompok 2 itu absen nomor 9 sampai 16. Kelompok 3 itu absen 17 sampai 24. Oke, dimengerti anak-anak? Oke, semua anak-anak duduklah dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Di sini
Ibu memiliki 3 buah gambar untuk masing-masing kelompok. Di sini ada gambar keluarga. Di sini ada ibu, ayah, kakak, adik. Di sini ibu memiliki gambar love atau cinta. Dan yang terakhir, ibu memiliki sebuah gambar lingkungan atau alam. Di sini terdapat pohon, pantai, pegunungan, awan, matahari. Di sini ibu akan membagi gambar ini ke 3 kelompok tersebut. Kelompok 1, ibu akan memberikan gambar lingkungan atau alam. Kelompok 2, silakan maju perwakilan ambil gambar keluarga. Kelompok 3, ibu akan berikan gambar cinta. Nah, semuanya sudah kebagian kan gambarnya? Nah, gambar itu tadi akan menjadikan tema puisi kalian. Jadi kalian harus menulis sebuah puisi yang berhubungan mengenai alam, keluarga, dan cinta. Jadi kelompok 1 tadi puisinya harus tentang alam, kelompok 2 tadi harus tentang keluarga, dan kelompok 3 harus tentang cinta. Setelah kalian menuliskan puisi, ibu minta kalian menuliskan unsur-unsur pembangun puisi, pengertian puisi, tema, amanat, serta rasa dan makna yang terkandung di dalam puisi kalian tersebut. Di sini ibu tidak ingin kalian membuka Google atau membuka buku, ibu hanya ingin pemahaman kalian saja agar ibu tahu sejauh mana pemahaman anak-anak mengenai puisi. Bisa dimengerti? Baiklah, di sini ada yang ingin bertanya mengenai tugas yang ibu berikan? Iya, Putri? Iya, benar sekali. Kalian di sini berdiskusilah dengan kelompok kalian masing-masing di tempat duduk masing-masing. Jadi, setelah selesai berdiskusi, nanti ibu akan memanggil kelompok satu persatu untuk maju, serta kelompok lain yang menanggapi apa yang telah kelompok kalian diskusikan. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, panjang puisi minimal 4 bait saja, tidak usah banyak-banyak, dan kalian bebas tetapi harus sesuai dengan gambar yang ibu berikan tadi puisinya. Oke, baiklah. Kalau sudah jelas semua, silakan kalian kerjakan. Di sini ibu berikan kalian waktu selama 25 menit. Dimengerti? Oke, baiklah, silakan anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu berikan waktu 25 menit dimulai dari sekarang. Waktu kalian tersisa 10 menit lagi. Apakah ada kesulitan anak-anak? Ada yang ingin bertanya? Oh, tidak ada. Berarti ibu anggap kalian semuanya sudah paham ya. Oke, di sini kalau kalian sudah selesai, ibu akan memanggil kelompok kalian satu persatu. Nanti ibu acak siapa duluan yang akan maju ke depan. Dan ibu akan meminta kelompok 3 untuk maju ke depan dan membacakan puisinya, 1 orang saja. Dan teman-teman yang lain menyampaikan hasil diskusi mengenai pengertian puisi, tema, amanat, rasa, serta makna yang terkandung dalam puisi yang telah kalian buat. Oke, baiklah, kelompok 3, silakan kalian bacakan puisinya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3, puisinya sangat bagus yang berjudul Rindu Tanpa Temu. Oke, baiklah, itu bertemakan cinta ya, rindu tanpa temu. Maknanya juga itu sudah tersampaikan kepada si pendengar, dan pengertian puisi, amanat, tema, serta rasa sudah lumayan baik disampaikan, sudah mendekati benar untuk pemahaman kalian. Ibu rasa itu sudah sangat bagus. Oke, silakan duduk, kita beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1, silakan maju ke depan dan bacakan puisinya, serta teman lainnya menjelaskan mengenai unsur pembangun sebuah puisi, pengertian puisi, tema, amanat, dan rasa, serta makna yang terkandung dalam puisi. Kepada kelompok 1, ibu persilakan membacakan puisinya. Oke, baik
sekali kelompok 1, terima kasih ya untuk pembacaan puisinya, kita berikan tepuk tangan. Judul puisi kelompok 1 tadi ialah Alam yang Tak Dihargai. Itu sudah sesuai ya dengan gambar yang Ibu berikan tadi, ialah alam. Dan makna yang terkandung pun sudah cukup jelas mengenai manusia yang sekarang tidak menghargai alam. Dan pengertian puisi tema amanat rasa serta maknanya juga sangat bagus, sudah bisa dipahami. Silakan duduk dan terima kasih untuk kelompok 1. Dan yang terakhir kelompok 2, silakan maju. Tadi Ibu memberikan kalian gambar berupa keluarga. Oke, silakan kelompok 2 bacakan puisinya satu orang saja, sisanya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kalian. Oke, kepada kelompok 2 Ibu persilakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 atas pembacaan puisinya. Kita beri tepuk tangan dulu. Kelompok 2 mengambil judul Malaikat Tak Bersayap. Jelas karena keluarga ada ibu di sana. Dan makna yang terkandung pun sangat menyentuh hati. Bisa dipahami maknanya, pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya itu sangat luar biasa. Oke, sangat baik. Kelompok 2 terima kasih atas pembacaan puisi dan pemaparan materinya. Silakan duduk dan kita beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Oke, tadi adalah hasil pemaparan dari ketiga kelompok. Menurut Ibu sudah bagus semua ya. Jadi sekarang sebelum menutup pelajaran hari ini, Ibu meminta siapa yang bersedia maju untuk menyimpulkan hasil belajar kita pada hari ini. Ya, silakan Rizky maju ke depan dari kelompok 3, silakan maju. Oke, sangat baik ya kesimpulan yang diambil oleh Rizky. Di sini Ibu akan merangkum penjelasan kesimpulan dari Rizky tadi. Pertama, pengertian puisi. Puisi di sini merupakan sebuah karya sastra hasil ungkapan manusia yang dituliskan atau dituangkan dalam kata-kata yang indah, gitu ya. Terus pengertian tema. Tema adalah sebuah ide pokok atau suatu gagasan untuk sebuah tulisan. Seperti contohnya tadi kan Ibu memiliki 3 buah gambar ini. 3 buah gambar ini merupakan tema dari puisi kalian. Jadi tema itu ialah gagasan pokok atau yang akan kalian tuangkan di dalam tulisan itu. Setelah itu amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung di dalam sebuah tulisan. Seperti tadi kan kelompok 1, 2, 3 sudah menulis sebuah puisi. Dan setiap puisi kelompok 1, 2, 3 itu memiliki amanat tersendiri. Apa, pesan apa yang ingin disampaikan kepada si pendengar, seperti itu. Rasa. Rasa ini ialah cara penyampaian atau cara ungkapan rasa si pembaca. Misal tadi kan Ibu memiliki puisi yang berjudul Usahaku. Puisi berjudul Usahaku ini kan seperti ada rasa sedih. Jadi ketika kita membaca puisi Usahaku ini, kita harus menimbulkan rasa sedih di dalam diri kita. Jadi semua orang yang mendengar akan merasakan apa yang sedang kita rasakan. Oke. Yang setelah itu unsur-unsur pembangun puisi. Baiklah, benar seperti yang dikatakan Rizky tadi, unsur puisi itu terbagi menjadi 2, ialah unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Unsur ekstrinsik itu ialah unsur yang terdapat di luar puisi tersebut, sedangkan unsur intrinsik ialah unsur yang terdapat di dalam puisi tersebut. Contoh dari unsur intrinsik puisi ialah seperti tema, amanat, rasa, majas. Itu unsur yang terdapat di dalam, yang membangun puisi dari dalam. Sedangkan ekstrinsik tadi unsur yang membangun puisi dari luar, seperti biografi si penulis atau sudut pandang si penulis dalam membuat sebuah puisi. Seperti puisi Usahaku ini kan, si penulis tuh melihat apa sih yang menjadi sudut pandang si penulis dalam menulis puisi yang berjudul Usahaku ini. Oke anak-anak sekalian, sebelum Ibu menutup pelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Iya, Yuniarti? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana jika salah satu unsur intrinsik itu tidak terdapat di dalam sebuah puisi? Oke, kita ambil contohnya seperti misalnya tidak ada majas.
Misalnya kita ingin menulis puisi tapi tidak ada majasnya, puisinya tetap jadi, tetapi kurang menarik untuk dibaca karena majas itu sendiri ialah gaya bahasa. Misalnya kita menulis puisi tidak ada gaya bahasa, itu tidak menarik si pembaca. Misal contoh majas seperti wajahmu bersinar bak bulan purnama, itu kan di majas. Tapi kalau misalnya kita menulis wajahmu cantik sekali, itu kan tidak menarik. Jadi sebaiknya unsur intrinsik atau ekstrinsik itu harus lengkap agar puisi yang kita buat bagus dan menarik untuk dibaca, seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, tidak ada, berarti semuanya sudah paham ya. Ibu anggap semuanya sudah paham. Jika ada yang ingin bertanya, nanti bolehlah ngadep ibu, kita selesaikan bersama ya. Misalnya ada yang belum dipahami. Oke, di sini ibu memiliki hadiah sebuah buku catatan biasa untuk yang puisinya ibu anggap bagus, menyentuh, dan kata-katanya juga mengandung makna yang tersirat yang membuat hati bergetar saat mendengarnya. Di sini ibu ada satu buah buku. Ibu tadi sudah menilai dari ketiga kelompok tersebut yang menurut ibu puisinya bagus, sudah bagus, ialah kelompok 2. Oke, beri tepuk kepada kelompok 2. Di sini ibu, kenapa ibu memberikan buku? Karena buku ini bisa menjadi alat tulis. Kalian bisa menuangkan inspirasi-inspirasi atau tulisan-tulisan yang akan kalian tulis untuk membuat puisi. Jadi semoga buku ini bermanfaat untuk kelompok 2 ya. Ini nanti ibu berikan satu persatu kepada semua anggota kelompok 2. Oke. Di sini untuk kelompok 3 dan 1 jangan bersedih. Ibu ada sebuah pena. Masing-masing ibu beri kalian satu buah pena untuk kalian menulis. Jadi puisi kalian juga sudah bagus, tetapi makna atau pesan yang tersampaikan itu kurang, mungkin belum sangat menyentuh seperti yang kelompok 2 tadi yang menceritakan ibu. Jadi kalian ibu kasih masing-masing satu buah pena. Oke? Baiklah, itu tadi hadiah sebagai apresiasi ibu kepada anak-anak karena telah bisa membuat puisi dengan sangat bagus. Oke, sebelum menutup, ibu akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini mengenai puisi, pengertian tema, amanat rasa, serta makna yang tersirat, serta unsur pembangun dalam sebuah puisi. Puisi merupakan karya sastra, anak ya. Semuanya sudah tahu, puisi adalah sebuah ungkapan rasa yang oleh si penulis yang dituangkan dengan kata-kata yang indah. Tema tadi ialah ide pokok atau gagasan. Amanat tadi ialah pesan yang terkandung di dalam sebuah bacaan atau tulisan. Rasa tadi ialah bagaimana cara kita menyampaikan atau membaca sebuah tulisan yang sesuai. Misalnya puisinya sedih, berarti kita harus mencoba merasakan rasa sedih, ya seperti itu. Terus unsur pembangun puisi tadi terbagi menjadi 2, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik itu unsur pembangun puisi dari luar, sedangkan yang intrinsik ini unsur pembangun puisi dari dalam. Oke, setelah kesimpulan ini ibu akan memberikan kalian tugas ya. Kalian masing-masing kalian harus mencari satu buah puisi, bebas, boleh di internet, boleh di majalah atau di koran. Pokoknya satu orang satu buah puisi. Lalu kalian cari kata baku dan tidak baku di dalam puisi tersebut. Dikumpulnya minggu depan ya nak, di pertemuan berikutnya. Terus untuk kalian semua, jangan patah semangat untuk menulis, karena menulis merupakan media perantara perasaan yang paling baik. Karena menulis itu juga nggak sia-sia nak. Soalnya kan kita menulis bisa dibuat menjadi puisi. Lalu kalian juga bisa mengikuti lomba-lomba puisi ini sudah banyak sekali, apalagi di sosial media, dan hadiahnya pun juga banyak. Jadi untuk anak-anak jangan patah semangat ya, tetap menulis. Dan minggu depan kita akan belajar mengenai bahasa baku dan bahasa tidak baku yang terdapat dalam sebuah puisi. Itu saja pelajaran yang dapat ibu berikan pada hari ini. Semoga anak-anak sekalian bisa memahami dan menyerap apa yang telah ibu sampaikan dengan baik ya. Sebaiknya sebelum ibu mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa agar pelajaran hari ini dapat kita manfaatkan di dalam kehidupan kita.
Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Itu dia tadi materi yang dapat Ibu sampaikan untuk kelas 8C ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan.